어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudy Aryani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Rosadi Jamani dari mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan yang pertama ini, apa saja yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Nah, jadi Islam Nusantara ini memiliki beberapa definisi. Yang pertama, menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan paham Islam yang substansi dan implementasinya terjadi di wilayah Nusantara dalam bentuk pertautan antara wahyu dan budaya Nusantara yang menjadikan Islam Nusantara memiliki nuansa khas Nusantara. Ada definisi yang kedua, itu menyatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam yang mempunyai karakter Indonesia. Hasil interaksi nilai Islam teologis dengan tradisi Indonesia. Nah, definisi kedua ini mempersempit ruang lingkupnya menjadi hanya wilayah Indonesia. Lebih sempit dari pengertian pertama yang menyebut bumi Nusantara, di mana tidak turut dijelaskan batasan Nusantara itu mencakup wilayah mana saja. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Nah, jadi konsep epistemologi ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat suatu pengetahuan. Kemudian secara epistemologi, Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara dan memiliki ciri khas tersendiri serta berbeda dengan Islam lainnya. Karena konsep Islam Nusantara sendiri adalah gabungan dari nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya dan adat istiadat di Indonesia. Istilah Islam Nusantara sebenarnya sudah dikembangkan sejak abad ke-16. Namun, pada tahun 2015, istilah tersebut baru saja disahkan oleh Organisasi Islam Nusantara Nahdlatul Ulama atau Organisasi Islam Berpaham Ahl-Sunnah wal Jamaah Al-Nahdliyah. Terdapat 3 pilar yang sangat berpengaruh dalam Islam Nusantara, yaitu fiqh yang berarti pemikiran, harokah yang berarti gerakan atau tindakan, dan amaliyah yang berarti ibadah. Namun, umumnya NU tidak langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis, tetapi dengan menelusuri terlebih dahulu tradisi keilmuan Ahl-Sunnah wal Jamaah Al-Nahdliyah. Masjid menyebut tradisi ini melahirkan khazanah intelektual yang kaya disebanding dengan tradisi pada organisasi lain. Kedua, dasar sosiologis dalam Islam Nusantara yang merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial Islam manusia yang lebih menekankan pada prinsip rahmatal lil alamin, yang berarti Islam agama universal, rasional, dan peduli sebagai agama peradaban. Ketiga, dasar antropologi, yaitu pendekatan dengan manusia dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaannya. Dalam dakwah Islam, pendekatan Islam Nusantara dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu adaptasi, netralisasi budaya, minimalisasi, dan asimilasi. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Dalam Islam Nusantara terdapat 3 dasar epistemologi, yaitu teologis, dasar sosiologis, dan dasar antropologis. Dasar teologis dalam Islam Nusantara yaitu terkait ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan atau pemikiran kalam, di mana ajaran-ajaran tersebut menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Lanjut pertanyaan yang terakhir, 4. Nah, pertanyaannya ini adalah, masyarakat Kalimantan Barat menganut beragam agama. Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama?
Jadi, sikap toleransi ini sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Suku, budaya yang cukup beragam dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Namun, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyak terjadi gejolak sosial yang timbul dari akibat kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam sejatinya harus dikaji secara keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Oke guys, cukup sekian jawaban dari saya. Sekiranya ada perkataan yang salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.